Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Zulfalali Putri, NIM 2019-214. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar manajemen law firm. Prinsip-prinsip organisasi dan manajemen. Menurut pendapat dari Bu Hari Zaini, bahwa prinsip-prinsip organisasi dan manajemen perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, kebijaksanaan yang menjadi tujuan organisasi sudah harus ditentukan terlebih dahulu. Kedua, bahwa semua pekerjaan sudah harus diperinci, direncanakan, serta diatur secara sistematis. Ketiga, bahwa tugas, kewajiban, dan tanggung jawab para anggota sudah harus diperinci sejelas-jelasnya. Yang keempat, pemberian tugas dan kewajiban harus pula disertai wewenang yang seimbang. Yang kelima, bahwa perlu adanya struktur organisasi dalam bentuk gambar dan bagan serta hubungan-hubungan wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggotanya. Yang keenam, diperlukan adanya pemimpin organisasi atau bagian organisasi yang memenuhi syarat kecakapan yang sesuai. Yang ketujuh, kegiatan organisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan, tuntutan, dan situasi. Yang kedelapan, yang terakhir, diperlukan kesatuan komando sebagai kesatuan pemimpin untuk dibuat sebagai pedoman bagi para bawahannya. Manajemen konsep. Pandangan Mary Ann Altman, beberapa dasar konsep of management yang dapat diklasifikasikan dalam 4 aspek sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan memuat beban, tugas, tanggung jawab setiap staf atau pegawai atau lawyer yang berkewajiban dengan tanggung jawab manajemen. Yang kedua, organization atau perorganisasian yang diartikan sebagai tanggung jawab setiap orang atau pekerjaan dalam kelompok para pegawai kantor tersebut. Pengorganisasian adalah penggunaan sumber daya seperti peralatan, space capital, and other asset. Yang ketiga, actuating atau pengarahan. Komunikasi merupakan fungsi utama dalam manajemen memungkinkan arus informasi. Manajemen praktik, manajer harus mengawasi semua pegawai secara sepenuhnya untuk mendapat umpan balik jika terjadi permasalahan. Kepemimpinan. Pemimpin yang baik memerlukan status kepemimpinan karena tanpa adanya peranan kepemimpinan maka organisasi akan gagal. Yang keempat, controlling atau pengendalian. Evaluasi dan peninjauan sangat diperlukan pengabdian pegawai penggunaan sumber lainnya untuk ditinjau dan dievaluasi setiap periode. Kontrol merupakan bagian suatu sistem yang berguna untuk memampikan manajemen mengikuti kecenderungan dalam mengambil tindakan perbaikan terhadap masalah yang timbul. Kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misal hilangnya batas waktu pelayanan atau hilangnya dana yang tersedia. Konsep fungsi manajemen law firm. Konsep fungsi manajemen law firm secara sederhana ada dalam 4 aspek, antara lain perencanaan atau programming. Fungsi awal manajemen adalah perencanaan yang menjadi pedoman kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, pengorganisasian atau organization adalah fungsi manajemen yang mengelompokkan orang atau pegawai dan penentuan tugas para pegawai. Yang ketiga, yaitu pengarahan atau actuating adalah fungsi manajemen untuk mengarahkan dan memberi perintah. Fungsi ini dapat menghindari penyimpangan dan memudahkan manajemen untuk melakukan evaluasi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu pengendalian atau evaluation, adalah fungsi manajemen untuk meneliti perkembangan aktivitas yang telah direncanakan, memerlukan penyimpangan dan perencanaan tepat pada waktunya, serta mengambil tindakan korektif atau penyimpangan yang terjadi sebelum hal tersebut terlambat dilaksanakan. Company Profile Law Firm. Company profile atau profil perusahaan adalah informasi dasar lengkap mengenai suatu perusahaan. Informasi perusahaan dikemas dengan menarik supaya dilirik oleh investor atau customer. Company profile law firm adalah pengenalan akan berbagai informasi dari suatu law firm yang meliputi visi, misi, tujuan, dan sejarah law firm tersebut. Umumnya, company profile law firm berisi narasi tentang bagaimana law firm tersebut berdiri, alasan law firm itu berdiri, dan perkenalan anggota-anggota tim yang penting dalam law firm.
Manfaat company law firm. Yang pertama, membedakan brand law firm dengan brand lain. Company profile dapat membuat brand law firm kita terlihat berbeda dengan law firm lain dalam bidang yang sama. Singkatnya, company profile membuat suatu law firm terlihat unik. Keunikan dan perbedaan itu akan membuat law firm kita mudah dikenali oleh klien di tengah persaingan dengan law firm lain. Yang kedua, membangun reputasi positif law firm. Company profile juga dapat membangun serta meningkatkan citra atau reputasi law firm menjadi lebih positif. Reputasi penting untuk memberikan keyakinan pada klien agar percaya sehingga menggunakan jasa dari law firm kita. Yang ketiga, yang terakhir, memungkinkan nilai atau harga yang lebih tinggi. Adanya company profile dapat menguntungkan law firm, karena memungkinkan law firm menawarkan jasa layanan advokat dengan nilai atau harga yang lebih tinggi. Dengan company profile, klien dapat mengetahui apa keunggulan law firm tersebut, sehingga klien dapat memilih mana yang lebih baik daripada law firm lain yang sejenis. Hal-hal yang harus ada dalam company profile. Yang pertama, ada detail bisnis. Hal pertama yang wajib ada dalam company profile adalah detail tentang bisnis itu sendiri. Detail ini mencakup nama law firm, alamat lokasi law firm, nomor telepon, alamat situs web, dan email. Yang kedua, informasi dasar law firm. Informasi-informasi dasar ini penting untuk memberi gambaran lebih luas bagaimana law firm kita beroperasi kepada calon klien supaya mereka lebih yakin dan percaya untuk menggunakan jasa layanan law firm kita. Yang ketiga, ada highlight. Highlight ini membuktikan kepada klien bahwa law firm kita telah memiliki reputasi yang baik dan diperhitungkan dalam bidang yang dijalani. Yang keempat, yang terakhir, ada item opsional. Memberikan gambaran bagi klien seberapa besar law firm kita dan target apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Nah, demikian presentasi dari saya mengenai dasar-dasar dari manajemen law firm. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.